warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar wa tilyaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada mini amil laif dolih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Aswaja, teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun Anda berada, apapun aktivitas Anda semuanya, mudah-mudahan segala aktivitas Anda diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Ya, mudah-mudahan segala apa yang menjadi hajat Anda semuanya, cita-cita Anda semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini. Kita akan membahas yaitu tentang salah satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal ini apakah hari lahirnya Nabi Muhammad ataukah hari atau tanggal wafatnya Nabi Muhammad? Ya, ini ternyata kelompok Salafi Wahabi ini mempertanyakan di mana umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tepat di tanggal 12 Rabiul Awal ini dilakukan, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tanggal 12 Rabiul Awal ini memperingati hari lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Cuma memang dalam banyak riwayat ternyata tanggal 12 Rabiul Awal ini juga dianggap sebagai hari wafatnya atau tanggal wafatnya Nabi kita. Lantas kita ini umat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya memperingati hari lahirnya atau tanggal lahirnya Nabi ataukah memperingati wafatnya Nabi? Nah, inilah yang sering menjadi pertanyaan kelompok Salafi Wahabi. Ya, dan mereka katakan bahwasanya data yang jelas akurat, data yang valid bahwasanya tanggal 12 Rabiul Awal itu bukan tanggal lahirnya Nabi, tapi lebih diyakini sebagai tanggal wafatnya Nabi. Lantas bagaimana kita menyikapi tentang perkataan atau pertanyaan dari kelompok Salafi Wahabi tersebut? Ya, bagaimana kita menyikapinya atau menjawabnya? Ya, kalau kita kaji dalam sejarah, ternyata tanggal 12 Rabiul Awal ini bukan hanya sekedar perselisihan pendapat apakah tanggal lahirnya Nabi ataukah wafatnya Nabi. Ternyata dalam sejarah juga tanggal 12 Rabiul Awal ini diyakini sebagai tanggal hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya, Nabi ini hijrah di tanggal 1 Rabiul Awal 1 Hijriah, kemudian sampainya di Madinah yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi paling tidak tanggal 12 Rabiul Awal ini dipercaya memiliki 3 kejadian atau 3 peristiwa yang sangat penting. Diyakini yang pertama adalah sebagai tanggal lahirnya Nabi, kemudian diyakini juga tanggal wafatnya Nabi, dan juga dalam pendapat yang lain ini diyakini sebagai tanggal hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Bahkan kelompok Salafi Wahabi pun menyatakan kenapa kalau lebih meyakini atau diyakini bahwasanya tanggal 12 Rabiul Awal itu wafatnya Nabi, kenapa kemudian umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kaum Aswaja ini malah mereka bersukaria atau bersukacita, bersenang-senang, ya, berbahagia di saat wafatnya Nabi. Nah, ini kelompok Salafi Wahabi yang kurang memahami tentang peristiwa Maulid Nabi, sehingga mereka membuat celaan atau perkataan yang semacam itu karena memang tidak tahu sejarahnya bagaimana tujuan orang melakukan peristiwa Maulid Nabi atau membuat peringatan Maulid Nabi.
Maka untuk menjawabnya itu, maka kita katakan saja bahwasanya tanggal 12 Rabiul Awal ini kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan memperingati wafatnya Nabi, tapi memperingati lahirnya Nabi kita, lahir Nabi Muhammad SAW ke alam dunia ini tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian atas pertanyaan, tapi kan tanggal 12 Rabiul Awal ini tidak diyakini sebagai tanggal lahirnya Nabi, karena pendapat yang lain ada yang mengatakan tanggal 2, kemudian tanggal 8, kemudian tanggal 9, tanggal 12, tanggal 17 Rabiul Awal. Bahkan pendapat yang lebih akurat mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, bukan tanggal 12-nya. Bagaimana kita menyikapinya? Jelaslah bahwasanya bagi kita bukanlah menjadi sebuah perkara yang penting kapan Nabi dilahirkan. Mau tanggal 1, mau tanggal pertengahan, tanggal 9, tanggal 8, tanggal 2, ataupun di akhir bulan Rabiul Awal, itu bukan sesuatu yang penting. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membangkitkan semangat kecintaan kita kepada Nabi dengan momentum Rabiul Awal atau Maulid Nabi. Nah, dan memang kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum warga NU misalnya, memang mereka memperingati lahirnya Nabi atau peringatan Maulid Nabi itu memang tidak mutlak, tidak mesti, tidak fanatik harus di tanggal 12 Rabiul Awal. Bisa di awalnya, di pertengahan, atau di tepat tanggal 12 Rabiul Awal, atau di akhir-akhir menjelang akhir Rabiul Awal. Bahkan banyak warga NU juga mereka memperingati Maulid Nabi ini di luar bulan Rabiul Awal. Itu menandakan bahwasanya untuk tanggalnya itu bukan sesuatu yang penting. Yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kita memperingati momentum kelahiran Nabi, entah dirayakan atau diperingati tanggal berapa saja. Kita ada semangat gairah untuk mencintai Nabi, yang kita kemas dengan banyak momen, banyak aktivitas, yaitu diantaranya membaca Al-Quran, sholawat, kemudian tausiah, silaturahim, kemudian ada sedekah. Ya, nah macam-macam kebaikan yang terkumpul menjadi satu dengan disebut dengan Maulid Nabi. Masa bodoh dengan tanggalnya, tanggal berapa saja. Ya, mau merayakannya atau memperingatinya tanggal berapa saja pun silahkan saja, itu bukan sesuatu yang jadi permasalahan. Lantas pertanyaan muncul kembali, ya, kenapa kok mau peringati hari lahirnya Nabi jika itu bukan sesuatu yang penting? Padahal kan lebih penting untuk memperingati wafatnya Nabi. Ya, bahkan tidak ada perselisihan pendapat tanggal wafatnya Nabi, yaitu 12 Rabiul Awal. Mutlak semua ulama mengatakan 12 Rabiul Awal. Ya, kita jawab saja bahwasanya antara memperingati wafatnya Nabi dengan lahirnya Nabi, yang lebih penting adalah memperingati yaitu lahirnya Nabi. Kenapa demikian? Walaupun tanggalnya kita tidak mutlak tanggal berapa saja, karena lahirnya Nabi sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, sebelum menjadi Nabi, beliau itu sudah menjadi rahmat bagi alam semesta. Ya, bahkan sejak lahirnya pun masih dalam kandungan pun itu sudah menunjukkan tanda-tanda keajaiban, tanda-tanda luar biasa. Nah, itu bahkan banyak peristiwa-peristiwa alam, peristiwa sejarah historis ketika lahirnya Nabi itu banyak terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa yang itu diceritakan oleh para ulama. Itu menandakan bahwasanya Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, sebelum diangkat dilantik menjadi utusan Allah, beliau sejak dalam kandungan pun itu sudah membawa keberkahan, membawa rahmat bagi alam semesta. Maka lebih utama untuk didahulukan sebelum dijadikan sebagai Nabi sudah kita peringati. Nah, jika kemudian kelompok Salafi Wahabi lebih meyakini memperingati wafatnya Nabi, ya silahkan saja, monggo saja buatlah acara. Kalau kemudian dikatakan itu hal-hal yang penting untuk diperingati wafatnya, silahkan. Untuk apa? Untuk menandingi dari acaranya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum NU yang memperingati lahirnya, silahkan saja membuat acara untuk tepat di tanggal wafatnya. Untuk kalau tidak dikatakan sebagai hal yang bid'ah. Nah, boleh-boleh saja untuk memperingati wafatnya karena tidak ada larangan untuk itu. Tapi kemudian kenapa memilih kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah lahirnya? Karena memang Rasulullah utamanya sebagai manusia yang agung, manusia yang mulia, jasanya bukan hanya setelah ketika menjelang wafatnya. Bukan
setelah dilantik menjadi nabi. Bahkan beliau belum menjadi nabi, masih bayi, masih dalam kandungan, sudah membawa keberkahan, membawa rahmat, membawa kemanfaat bagi alam semesta. Itulah lebih dipilih untuk Maulid Nabi atau diperingati hari tanggal kelahirannya. Nah, itu penjelasannya, sehingga mudah untuk kita pahami, mudah untuk kita jawab bahwasanya kita memperingati Maulid Nabi tidak terpaku, tidak fanatik, tidak harus di tanggal 12 Rabiul Awal. Apalagi kita tahu bahwasanya itu diperselisihkan oleh ulama. Kita juga paham, bukan kita bodoh tentang sejarah, sehingga kita lebih fleksibel, lebih lunak, lebih lentur kapan saja kita memperingatinya. Dan itu bukan bagian dari praktek ritual, bukan praktek ibadah, ya bukan ibadah yang difardukan. Artinya ya itu adalah kreasi kita sebagai umat yang mencintai Nabi, kecintaan kepada Nabi, ya dengan membuat sebuah acara untuk mengenang bagaimana sejarah perjuangan Nabi. Itu bagian sebuah tradisi yang baik. Barang siapa yang membuat tradisi itu tradisi yang baik dan itu diyakuni oleh mayoritas masyarakat, bahkan itu ada legitimasi, ada dalil-dalil yang dikuatkan oleh para ulama, ya mayoritas ulama Islam ini mendukung, bahkan mereka juga melakukan itu peringatan Maulid Nabi, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak merayakan Maulid Nabi. Ya, nah kemudian kita juga merayakannya atau memperingatinya ya tidak mutlak harus setiap setahun sekali. Bahkan kita bersolawat, kita mengenang Nabi, jasa-jasa Nabi, meneladani Nabi itu setiap hari. Rasulullah berpuasa Senin, kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan memperingati Maulid Nabi juga kita berpuasa bukan hanya hari Senin, juga hari Kamis, Senin dan Kamis. Dan masih banyak amalan-amalan yang lain, termasuk amalan solawat, berbagai macam solawat dalam rangka untuk mencintai Nabi, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan salah paham. Kemudian kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah memperingati Maulid Nabi hanya menumbuhkan rasa cinta itu setahun sekali. Ya, jika ingin merayakannya setiap minggu atau setiap hari Ahadnya, hari Seninnya, sepekan sekali yang monggo saja jika mampu. Minimal kita momentum menjadikan itu peristiwa yang penting itu dalam setahun sekali, itu sudah termasuk hal yang baik. Apalagi kalau kita ditambahi dengan amalan-amalan yang lain, amalan-amalan yang sunnah yang itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan bermanfaat penjelasannya ini. Ya, sehingga kelompok Salafi Wahabi tidak salah paham lagi, tidak suka teriak-teriak bid'ah lagi, sehingga mereka bisa menghormati kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memperingati hari lahirnya Nabi atau tanggal lahirnya Nabi. Jika dirasa kurang memuaskan atau dirasa kurang mantap apa yang diamalkan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, silahkan kelompok Salafi Wahabi memperingati wafatnya Nabi. Monggo saja, silahkan saja. Jika hal itu membawa kemanfaatan, kemaslahatan umat, tidak ada larangan jika ingin membuat amalan untuk mengenang wafatnya Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Para sedulur, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum Aswajiyah, untuk memperingati hari lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan peringatannya membawa berkah, membawa kemanfaatan, menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, termasuk anak keturunan kita semuanya. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentunya yang paling utama kita semuanya adalah bagaimana kita nanti di hari kiamat, di akhirat kelak, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Teman-teman sahabat yang lain punya pandangan, pendapat yang lain, silakan untuk menyertakan di kolom komentar, menuliskannya. Ya, kita saling berbagi pendapat, ya, sehingga kita tidak saling menyalahkan. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang salah. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.